Perintah Kaisar Naga. Bab 1591 sampai dengan 1600. Audiobook Novel Silat. Episode 160. Dengan bertambahnya orang berjubah hitam, orang dengan roh mulai muncul di banyak keluarga bangsawan. Kekuatan orang-orang ini tumbuh sangat cepat, dan dia, Wu Hou veteran, telah tertinggal jauh. Segera, Jaiden merasakan aura yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan aura ini membuat Jaiden panik. Perlahan, sesosok muncul di depan Jaiden. Ketika dia melihat siapa yang datang, Jaiden langsung membeku. Raiden, sudahkah kamu membuat terobosan? Jaiden membuka matanya lebar-lebar, matanya penuh ketidakpercayaan. Ya, saya menerobos. Saya tidak hanya menerobos ke Wuhu Agung, tapi saya juga mengalami bencana guntur. Sekarang saya tak terkalahkan. Mata Raiden memancarkan semua cahaya, dan kesombongan tubuhnya langsung meledak. Guntur? Bencana guntur? Jaiden terkejut lagi, dan kemudian berubah menjadi kejutan yang tak ada habisnya. Hahaha, bagus sekali. Kali ini, keluarga naga kita bisa membuat terobosan besar, dan kita tidak membutuhkan perlindungan dari aliansi seni bela diri lagi. Jaiden tertawa, dan ada air mata di matanya. Ayah, ada apa denganmu? Dia berpikir untuk pergi jauh. Raiden bertanya dengan bingung. Jaiden menghela nafas, kamu memiliki lebih dari satu hal. Dalam beberapa bulan terakhir kamu telah pergi, perubahan yang mengguncang dunia telah terjadi di dunia seni bela diri di Kyoto. Jaiden berbicara tentang urusan dunia seni bela diri di Kyoto. Saat kekuatan sekte lain tumbuh, suara dan status keluarga naga di dunia seni bela diri semakin rendah. Bahkan sampai dipandang rendah oleh orang lain. Sekarang di pertemuan aliansi seni bela diri, Jaiden tidak lagi memiliki masa depan. Terus terang, itu berarti bahwa keluarga naga ada di aliansi seni bela diri, dan telah mencapai titik di mana itu dapat disingkirkan. Sial, Raiden menggertakkan giginya, aku ingin menunjukkan kepada mereka yang memandang rendah keluarga naga bahwa aku, Raiden, adalah orang nomor satu di dunia seni bela diri, dan aku ingin mereka berlutut dan menyerah. Apa yang dipedulikan oleh aliansi seni bela diri? Hak apa yang dimiliki Douglas untuk memandang rendah keluarga naga? Raiden berteriak dengan marah, dan energinya yang menakutkan meledak seketika. Pada saat ini, Hayden masuk, dan setelah melihat Raiden, Hayden menundukkan kepalanya, menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Hayden, ada apa? Jaiden bertanya. Tuan, aliansi seni bela diri akan mengadakan pertemuan lagi besok. Kata Hayden. Apakah keluarga naga kita masih diundang? Jaiden mengerutkan kening dan bertanya. Hayden mengangguk. Aku mengerti, kamu turun. Jaiden melambaikan tangannya. Selama ini, dia telah mengirim Hayden untuk menanyakan tentang berita di aliansi seni bela diri. Baru-baru ini, aliansi seni bela diri sering mengadakan pertemuan, dan saya tidak tahu apakah sesuatu terjadi, tetapi setiap pertemuan, keluarga naga mereka tidak akan lagi berpartisipasi. Hayden mundur, dan ketika dia mundur ke pintu, dia diam-diam melirik Raiden. Raiden tidak peduli, kekuatan Hayden ini terlalu rendah, sangat rendah sehingga tidak ada yang memperhatikannya. Wajah Jaiden menjadi sangat jelek, sejak keluarga naga berada di tangannya, itu mulai sedikit menurun, dan sekarang telah menjadi keluarga yang tidak dipandang rendah oleh siapapun. Gunung Harapan ini benar-benar sial. Ada cahaya dingin di mata Raiden, aku akan menemukannya. Raiden, jangan impulsif. Jaiden membujuk Raiden. Ayah, jangan khawatir, aku punya ukuran. Setelah Raiden selesai berbicara, dia keluar dari rumah naga. Saat ini, Douglas sedang minum di sebuah bar. Jangan memandang Douglas sebagai pemimpin aliansi seni bela diri, dengan status tinggi, dia seharusnya memiliki ketenaran dan kekayaan. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa tidak ada seorang pun di aliansi seni bela diri yang menganggapnya tinggi. Oleh karena itu, untuk menemukan rasa kehadiran, Douglas sering mengadakan pertemuan selama periode ini. Mereka bahkan membunuh ayam untuk dijadikan contoh monyet, dan mengecualikan Jaiden yang tidak menghormatinya. Setiap pertemuan, Jaiden tidak diundang, dan keluarga naga tidak diizinkan untuk berpartisipasi.
Douglas ingin semua sekte memahami bahwa meskipun dia tidak kuat, dia masih pemimpin aliansi seni bela diri dan memiliki hak tertinggi. Pelayan, sajikan anggur. Douglas sedikit pusing karena minum, tapi dia masih meminta anggur. Selama periode waktu ini, tanpa Dave membuat masalah, seluruh dunia seni bela diri di Kyoto telah sangat tenang, dan Douglas juga santai, jadi dia tidak perlu khawatir kapan Dave akan bunuh diri. Saya berharap Tuan, Anda minum terlalu banyak, jangan minum lagi. Saat ini, seorang manajer datang dan berkata, Douglas minum di sini hampir setiap hari, tetapi dia tidak pernah memberikan uang setiap kali, dan mereka tidak berani mengatakan apapun. Kali ini, melihat Douglas minum terlalu banyak, manajer berani datang untuk membujuknya. Apa maksudmu? Apakah kamu takut aku tidak akan membayarmu? Douglas menyipitkan matanya sedikit, menepuk bahu manajer dan berkata, Pemimpin Ju, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya melihat kamu minum terlalu banyak, dan aku takut berbahaya bagimu untuk kembali. Manajer buru-buru menjelaskan. Ada bahaya kentut, saya adalah pemimpin aliansi seni bela diri, siapa yang berani tidak menghormati saya? Apakah itu berarti kamu juga memandang rendah aku, sang pemimpin, dan berpikir bahwa aku, sang pemimpin, tidak memiliki kekuatan nyata? Douglas mencengkeram kerah manajer dan bertanya dengan marah. Manajer itu sangat ketakutan hingga dia berkeringat dingin. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tidak, saya berharap pemimpin salah paham, beraninya saya memandang rendah Anda. Pelayan, cepat dan bawakan sebotol anggur yang enak untuk pemimpin Ju. Segera, pelayan membawa sebotol anggur yang enak, dan Douglas berhenti begitu saja. Kemudian dia mengambil anggur dan berjalan keluar dari kedai minuman, minum sambil berjalan, dan menyenandungkan sebuah lagu, betapa menyenangkannya kehidupan kecil itu. Tapi ketika dia berjalan ke sebuah gang, dia menabrak seseorang secara langsung. Siapa yang tidak punya mata, menghalangi jalan ke sini? Douglas menyipitkan matanya dan mengutuk dengan keras. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa orang di depannya mengenakan jubah hitam, yang membuat Douglas ketakutan. Tetapi ketika dia melihat bahwa logo aliansi seni bela diri tidak ada di jubah hitamnya, dia menghela nafas lega. Jika orang berjubah hitam ini adalah jubah tembaga hitam atau jubah perak hitam di Persatuan Seni Bela Diri, maka dia tidak bisa memakannya dan pergi. Saya berharap pemimpin, minum sedikit anggur setiap hari, hidup sangat tidak nyaman. Suara suram datang. Douglas terkejut sesaat, merasa bahwa suaranya sangat familiar. Kamu siapa? Mengetahui bahwa aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri, kamu berani menghalangi jalanku. Percaya atau tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Douglas berteriak pada pria berbaju hitam. Bunuh aku? Pria berbaju hitam mendengus dingin, hanya karena kamu ingin membunuhku, kamu layak. Pria berbaju hitam membelakangi Douglas, suaranya penuh dengan penghinaan dan provokasi. Pengadilan kematian? Douglas menjatuhkan botol anggur di tangannya, lalu menamparnya dengan telapak tangan. Embusan angin mendesing keluar, dan langsung mengenai punggung pria berjubah hitam di depannya. Tapi telapak tangan ini mengenai pria berjubah hitam itu, tetapi pria berjubah hitam itu bahkan tidak bergerak. Wajah Douglas terkejut sesaat, dan dia sedikit mabuk karena anggur. Kamu, siapa kamu? Douglas bertanya dengan heran. Saya berharap pemimpin benar-benar pelupa, bahkan tidak bisa mendengar suara saya. Raiden berbalik perlahan, menatap Douglas dan bertanya. Raiden? Setelah melihat Raiden, Douglas mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kamu? Kenapa kamu menghalangi jalanku? Douglas menatap Raiden dan bertanya. Saya ingin bertanya, mengapa pemimpin aliansi Ju menargetkan keluarga naga saya? Apakah kekuatan keluarga naga saya tidak layak untuk menghadiri pertemuan aliansi kecil? Raiden bertanya tanpa menyembunyikan. Saya adalah pemimpin aliansi. Saya memiliki keputusan akhir dalam rapat aliansi. Di mana giliran Anda untuk menanyai saya? Keluarga nagamu tidak lebih dari anggota aliansi seni bela diri. Apakah setiap pertemuan harus disetujui oleh keluarga nagamu? Mendengar bahwa Raiden benar-benar datang untuk membela Jaiden, Douglas mendengus dingin. Di masa depan, pertemuan aliansi seni bela diri harus disetujui oleh keluarga naga saya. Raiden berkata dengan dingin.
Mengapa? Dan Jonathan? Douglas bertanya. Karena sangan kekuatan Wuhou agungku. Setelah Raiden selesai berbicara, aura menakutkan langsung keluar dari tubuhnya. Douglas merasakan sesak di dadanya, lalu memuntahkan seteguk darah. Wuhou Agung? Kamu benar-benar menerobos ke Wuhou Agung. Douglas tersentak, matanya penuh keterkejutan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raiden bisa melangkah ke ranah Wuhou Agung dalam waktu sesingkat itu. Dan di depan Wuhou Agung, Douglas sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Douglas bertanya dengan hati-hati. Aku tidak ingin melakukan apa-apa. Aku hanya ingin keluarga naga kita berpartisipasi dalam pertemuan aliansi besok. Selain itu, aku berharap keluarga naga kita akan mengambil keputusan akhir tentang masalah-masalah di dalam aliansi seni bela diri. Raiden tersenyum dingin. Mustahil. Douglas segera menolak, Raiden, apakah menurutmu kamu akan menjadi tak terkalahkan setelah menjadi Wuhou Agung? Kekuatan aliansi seni bela diri bukanlah seperti yang kamu lihat di matamu. Kamu masih ingin mengendalikan seluruh aliansi seni bela diri, itu hanya angan-angan. Benarkah? Apakah itu angan-angan? Kamu akan tahu setelah mencobanya. Mengatakan itu, Raiden tiba-tiba bergerak, meraih leher Douglas secara langsung. Kamu tidak punya pilihan lain sekarang, satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidupmu adalah dengan mematuhiku dengan patuh. Douglas dicengkeram lehernya, dan menjadi sulit bernapas. Raiden, apakah kamu ingin memberontak? Aku adalah pemimpin aliansi seni bela diri. Jika kamu membunuhku, aliansi seni bela diri tidak akan membiarkanmu pergi, dan keluarga nagamu tidak akan pernah bisa tinggal di ibu kota. Douglas mengancam Raiden. Kamu masih berani mengancamku? Mata Raiden terpaku, dan niat membunuh menghampirinya, membuat Douglas gemetar. Beraninya kamu membunuhku. Douglas membuka matanya lebar-lebar, dan perasaan mati lemas menyebar ke seluruh tubuhnya. Apa yang kamu katakan? Kekuatan di tangan Raiden mulai meningkat. Douglas bisa mendengar derak tenggorokannya. Berhenti, aku akan mendengarkanmu. Douglas takut, jadi dia hanya bisa berkompromi. Melihat ini, Raiden melepaskan tangannya, dan Douglas tersentak putus asa. Ingat apa yang kamu janjikan padaku hari ini, jika kamu berani bermain trik besok, aku akan membunuhmu. Setelah Raiden selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, dan sosoknya menghilang ke dalam malam dalam sekejap. Douglas melihat punggung Raiden, wajahnya sangat jelek. Saat ini, Dev masih berkultivasi di Pulau Penglai, dan menelan pil binatang dari roh harimau abadi, membuat kekuatan Dev langsung mencapai puncak Wuhou. Namun, ketika dia menyerang Wuhou Agung, dia gagal lagi dan lagi. Tampaknya untuk mencapai ranah sebesar itu, kamu membutuhkan kesempatan. Dev menghela nafas tak berdaya. Karena dia tidak bisa menerobos, Dev memutuskan untuk meninggalkan Pulau Penglai untuk menemukan kesempatannya sendiri. Kakak Chen, apakah kamu sudah menembus Wuhou Agung? Jonathan bertanya dengan heran. Anda harus tahu bahwa pil binatang dari kekuatan harimau besar yang ditelan Dev, tetapi pil binatang dengan kekuatan sebenarnya dari Wuhou, tidak membuat terobosan. Pada saat ini, Jonathan juga menemukan bahwa sumber daya dan kesulitan yang dibutuhkan Dev untuk berkultivasi beberapa kali lebih tinggi daripada yang lain. Sepertinya jika kita ingin menerobos ke Wuhou, kita masih membutuhkan kesempatan. Saya memutuskan untuk pergi dari sini, mungkin saya bisa memenuhi kesempatan untuk menerobos. Dev berkata dengan datar. Dev tahu bahwa setiap kali dia membuat terobosan besar, itu disertai dengan ujian hidup dan mati. Kali ini, mungkin tidak terkecuali. Oke, aku akan berkemas segera. Jonathan juga merindukan Rain untuk waktu yang lama, dan ingin segera terbang kembali untuk melihat Rain. Setelah pergi selama beberapa bulan, Jonathan tidak tahu apa yang terjadi pada Rain. Jonathan pergi mengemasi barang-barangnya, sementara Dev menemukan Matt. Saya ingin bertanya kepada Matt apakah dia ingin pergi bersamanya. Sebenarnya dengan kekuatan Matt, jika dia mengikuti Dev akan memiliki pembantu yang sangat kuat. Matt adalah orang paling kuat dan berguna yang pernah membantu Dev, dan tidak ada seorang pun. Ketika Dev melihat Matt,
dia melihat Matt mengenakan jaket kulit harimau, memegang cambuk yang terbuat dari tendon harimau di tangannya, dan terus melambaikannya. Ada suara bergerak terus-menerus di udara, dan batu-batu besar tidak jauh semuanya meledak. Melihat penampilan Matt, Dev tidak bisa menahan tawa, dia tidak menyangka Matt akan menggunakan semua kulit dan urat harimau. Tuan Hu, saya berencana untuk meninggalkan Pulau Penglai, apakah Anda ingin ikut dengan saya? Dev bertanya pada Matt. Mau kemana? Apakah kamu akan kembali ke Kyoto? Kata Matt. Dev mengangguk, tentu saja dia akan kembali ke ibu kota, hampir semua kerabatnya ada di ibu kota, bagaimana dia bisa meninggalkan mereka? Aku tidak akan pergi, aku tidak ingin kembali ke Kyoto seumur hidupku. Aku masih mencari reruntuhan kuno untuk dapatkan lebih banyak harta, aku belum mendapatkan barang bagus setelah tinggal di sini begitu lama. Matt berkata tanpa daya. Dev tersenyum ringan, lain kali kita bekerja sama, jika ada sesuatu yang baik, biarkan kamu mengambilnya dulu. Itu yang kamu katakan, tunggu saja panggilanku. Matt tahu bahwa meskipun dia menemukan reruntuhan kuno, akan sulit baginya untuk mencari sendirian, dan dia harus menemukan Dev. Oke, kamu harus menghubungiku ketika saatnya tiba. Dev mengangguk, lalu melirik ke area terlarang di istana. Dev telah memikirkan sejumlah besar kekuatan spiritual yang tersimpan di patung batu itu, dia tidak cukup kuat sekarang, tetapi ketika dia menjadi cukup kuat, dia pasti akan kembali. Setelah meninggalkan Pulau Penglai, Dev mengikuti Jonathan ke Lembah Dewa Obat. Dalam beberapa bulan terakhir ketika Dev tiba-tiba menghilang, seluruh dunia seni bela diri diam-diam berubah, dan polanya juga berubah, tetapi tidak ada yang mengambil tindakan terhadap Lembah Dewa Obat. Lagi pula, dalam hal memurnikan obat-obatan, keluarga manapun bukanlah tandingan Lembah Dewa Obat. Banyak keluarga aristokrat sekte harus membeli pil dari Lembah Dewa Obat, dan jika mereka terluka, mereka juga akan meminta bantuan dari Lembah Dewa Obat. Jadi selama ini, tidak ada seorang pun dari yang datang untuk mengganggu Lembah Dewa Obat. Setelah Dev membawa Jonathan kembali ke Lembah Dewa Obat, Lembah Dewa Obat menjadi sembayah tahun baru. Jonathan segera menemukan Rain, dan kedua anak muda itu pergi entah kemana. Big Ding, tindakan apa yang akan diambil aliansi seni bela diri Kyoto saat aku pergi? Dev bertanya pada Dwight Ding. Tuan Chen, selama Anda pergi, aliansi seni bela diri Kyoto telah mengalami banyak perubahan. Keluarga naga yang dulu kuat sekarang telah menjadi keluarga kecil. JIDN tidak lagi diundang untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi seni bela diri. Ada juga beberapa keluarga yang bangkit, tetapi mereka masih berada di bawah kendali aliansi seni bela diri secara keseluruhan, dan tidak ada perubahan khusus. Dwight Ding mengikuti Dev untuk menjelaskan berkata. Keluarga naga telah jatuh ke titik seperti itu. Dev sedikit mengernyit, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dan kemudian perlahan berkata, karena keluarga naga hancur, mari kita mulai dengan keluarga naga. Kekuatan Dev saat ini di puncak-puncak Wuhou sudah cukup untuk menghadapi keluarga naga dan menyelamatkan ibunya. Namun, Dev tidak langsung pergi ke rumah naga, tetapi tinggal di Lembah Dewa Obat dengan ketenangan pikiran. Kemudian Dev memanggil Darren Su dan yang lainnya untuk mempersiapkan diri dengan kuali Shenong. Sekarang Dev telah mencapai periode kemacetan, dan alam puncak Wuhou tidak pernah bisa menerobos. Dev bermaksud untuk mencoba dengan kuali Shenong, mungkin tubuhnya dapat menembus rantai pendinginan. Selama dia menerobos ke Wuhou Agung, Dev akan memiliki kepercayaan diri untuk berjalan menyamping di dunia seni bela diri Kyoto. Aula Aliansi Seni Bela Diri. Pembicara dari banyak keluarga aristokrat sekte telah tiba, dan kemudian mengobrol satu sama lain. Beberapa dari mereka sedang minum teh dengan wajah tanpa ekspresi. Semua orang sepertinya tidak terlalu berharap pada pertemuan aliansi ini, dan mereka bahkan sedikit bosan. Selama periode ini, pertemuan aliansi terlalu sering diadakan, dan setiap kali mereka membicarakan hal-hal yang tidak berbahaya. Orang-orang ini menyebalkan. Saya berharap pemimpin untuk. Dengan teriakan nyaring, Douglas perlahan berjalan ke aula. Dan semua orang diam dan duduk di kursi mereka. Douglas duduk di kursi utama, lalu melirik ke samping, tetapi dia tidak menemukan siapapun dari keluarga naga, yang membuat Douglas tercengang. Karena Raiden tidak datang, Douglas tidak berani langsung mengumumkan dimulainya pertemuan.
Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Jadi semuanya duduk seperti ini, menunggu dengan tenang. Segera, setengah jam berlalu, dan masih belum ada tanda-tanda keberadaan keluarga naga, dan banyak orang menjadi sedikit tidak sabar. Pemimpin Ju, tunggu apa lagi? Saya melihat semua orang telah tiba. Jika ada sesuatu, mari kita bicarakan dengan cepat. Seseorang berkata kepada Douglas dengan ketidakpuasan. Patriark Liu, tunggu, kami harus menunggunya. Douglas berkata kepada orang yang tidak puas yang bangun. Ding. Patriark Liu mendengus dingin, dan hanya bisa duduk kembali. Patriark Liu ini memiliki aura tirani, dan dia jelas telah mencapai tahap Wuhou ke-6, jika tidak, dia tidak akan berani berbicara dengan Douglas seperti ini. 10 menit berlalu, dan Raiden masih belum muncul. Pemimpin Ju, tunggu apa lagi? Jika kita terus seperti ini, aku tidak akan punya waktu untuk menemanimu. Patriark Liu sedikit marah. Ya, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja dengan cepat, orang besar apa yang harus kita menunggu begitu lama. Semua orang juga menjadi tidak puas. Douglas mengerutkan kening, dan keringat dingin muncul di dahinya. Patriark Liu, aku sedang menunggu kedatangan keluarga naga, tetapi keluarga naga belum tiba. Douglas berkata kepada Patriark Liu. Orang-orang dari keluarga naga. Patriark Liu tercengang, dalam beberapa pertemuan ini, tidak ada seorang pun dari keluarga naga yang diundang. Selain itu, apakah Jaden masih layak menghadiri pertemuan? Patriark Liu sangat tidak puas dan berteriak keras. Aku tidak pantas mendapatkannya, apakah kamu pantas mendapatkannya? Pata saat ini, jaeteen masuk perlahan, tanti pelakank jaeteen, Raiden perjupa hitam menkikutti. Melihat Raiden datang, Douglas menghela nafas lega. Patriark Liu melihat Jaden masuk, dan dia sangat marah, dan segera mencibir. Jaden, aku tidak pernah mengira kamu akan begitu bangga, sekarang keluarga nagamu tidak lagi seperti dulu. Di sini, kamu tidak punya tempat untuk berbicara lagi, jika kamu masih punya akal sehat, cepat keluar. Wajah Jaden memerah karena ejekan, dan dia menatap kepala keluarga Liu. Ulangi kata-katamu. Hanya bisa duduk kembali. Pada saat ini, Raiden perlahan melangkah maju dengan tatapan membunuh, matanya berkedip karena kedinginan. Raiden, ketika kita para tetua berbicara, tidak ada tempat bagi junior sepertimu untuk ikut campur. Anak yang tidak berpendidikan. Patriark Liu memarahi Raiden dengan marah. Kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Wajah Raiden menjadi dingin, lalu dia bersenandung pelan. Kemudian sosok Raiden langsung menghilang di tempatnya, dan kemudian terdengar suara garing. Saya melihat sosok Patriark Liu melayang di udara, dengan 5 sidik jari yang dalam di wajahnya. Patriark Liu menutupi wajahnya dengan rasa tidak percaya di matanya. Anak yang tidak berpendidikan. Anak baik, kamu berani menyerangku. Patriark Liu sangat marah, dan napas dalam langsung meletus. Patriark Liu melompat dan langsung menuju Raiden. Di depan begitu banyak orang, ditampar oleh Raiden, seorang junior, Patriark Liu ini tidak akan menyelamatkan muka. Semut. Menghadap Patriark Liu, Raiden mendengus dingin, lalu melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Sosok Patriark Liu berhenti, dan kemudian dia jatuh dengan keras ke tanah seolah-olah dia dipukul dengan keras. Mata Patriark Liu ketakutan, dan dia menatap Raiden dengan kaget. Tapi Raiden melangkah maju perlahan, menginjak tubuh Patriark Liu, dan kemudian semburan kabut hitam muncul dari telapak tangannya, membungkus Patriark Liu. Segera, kekuatan Patriark Liu diserap oleh Raiden secara langsung. Segera setelah menggunakan kekuatan di bawah kakinya, tubuh Patriark Liu meledak dan dia mati. Raiden, jangan. Melihat ini, Douglas ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Yang lain melihat pemandangan di depan mereka, semuanya tertegun. Patriark Liu ini berada di tahap ke-6 Wuhou, namun Raiden membunuhnya dengan begitu mudah. Apakah ada orang lain yang berpikir bahwa keluarga nagaku memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan aliansi ini? Raiden melirik kerumunan dan berkata. Kali ini, semua orang terdiam, masing-masing menundukkan kepala, tidak berani berbicara.
Kekuatan yang ditampilkan oleh Raiden membuat mereka gemetar ketakutan. Melihat tidak ada yang berbicara, Raiden memasang senyum puas di wajahnya. Perasaan berdiri di puncak kekuasaan membuatnya sangat bahagia. Saya berharap Tuan. Raiden memandang Douglas dan berteriak. Tuan Muda Naga, ada apa? Setelah Douglas melihat metode kejam Raiden, dia ketakutan. Meskipun kekuatan di aliansi seni bela diri tidak sebanding dengan Raiden, seorang Wuhou Agung. Tetapi dalam situasi saat ini, jika Douglas tidak menunjukkan kompromi, dia mungkin yang akan mati berikutnya. Posisimu, aku sudah melihatnya begitu lama, saatnya untuk berubah, menurutku ayahku cukup cocok. Raiden berkata kepada Douglas. Tuan Muda Naga, jika saya ingin turun tahta, saya perlu mendapatkan persetujuan dari tingkat tinggi. Anda tahu itu. Douglas tampak bermasalah. Dia tidak bisa lagi menjadi pemimpin aliansi ini, tapi ini bukanlah keputusan terakhirnya. Wakil pemimpin Zeke lebih kuat dari dia. Terlebih lagi, ada orang-orang berlevel tinggi di belakang, dan ada talenta hebat di atas. Tidak ada yang berbicara, bagaimana mungkin Douglas berani setuju dengan santai. Sekarang Zeke mundur, Douglas tidak dapat menemukan siapapun untuk berurusan dengan Raiden. Bukankah kamu berbicara tentang jubah tembaga hitam itu? Jika seseorang tidak setuju, biarkan dia datang langsung kepadaku. Seperti yang dikatakan Raiden, aura Wuhou Agung mulai meresapi tubuhnya. Di bawah paksaan ini, semua orang merasa hati mereka bergetar. Wuhou Agung, Raiden ini sebenarnya telah dipromosikan menjadi Wuhou Agung. Pantas saja Patriark Liu terbunuh dengan satu telapak tangan. Siapa yang bisa mengalahkan Wuhou Agung? Semua orang gemetar dan menatap Raiden dengan tak percaya. Saya berharap pemimpin, apakah Anda masih belum mau turun? Raiden bertanya dengan dingin. Wajah Douglas menjadi sangat jelek, dan akhirnya dia tidak punya pilihan selain mundur dari kursi utama secara perlahan. Ayah, kamu bisa duduk di atasnya. Raiden berkata pada Jaiden. Jaiden melihat posisi pemimpin di depannya, wajahnya penuh kegembiraan. Melangkah maju selangkah demi selangkah, Jaiden langsung duduk. Hahaha, mulai sekarang, keluarga nagaku pasti akan meraih kejayaan. Jaiden mengelus-elus kursi pemimpin dan tertawa terbahak-bahak. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan tunduk pada keluarga naga kami. Jika kamu berani berubah pikiran, kamu akan tahu nanti. Kata Raiden dengan wajah muram. Orang-orang ini menundukkan kepala, dan tidak ada yang berbicara. Melihat ini, Raiden menjadi dingin. Apakah kalian semua tuli? Aura di tubuhnya melonjak seketika, dan semua orang merasa napas mereka tersendat, seolah-olah ada batu berat yang membebani tubuh mereka. Dipahami. Seseorang tidak tahan dan mulai menyerah. Setelah itu, semakin banyak orang yang menyerah pada nafsu Raiden. Melihat reaksi semua orang, Raiden mengangguk puas, dan kemudian memandang Douglas. Douglas, saya mendengar bahwa ada banyak orang tingkat tinggi yang dipenjara di ruang bawah tanah di aliansi. Saya ingin pergi dan melihat, terutama pacar Dev. Aku ingin menggunakannya untuk memancing Dev keluar dan membunuhnya. Tidak ada yang diizinkan memasuki ruang bawah tanah di aliansi, terutama Yuki. Para petinggi telah memerintahkan agar tidak ada yang diizinkan bergerak. Douglas langsung menolak. Yuki adalah harta karun di aliansi seni bela diri, dan yang maha kuasa angkat bicara secara langsung. Meskipun Douglas memiliki 10.000 keberanian, dia tidak akan berani melanggar kata-kata yang maha kuasa. Apa katamu? Wajah Raiden menjadi dingin, dan paksaan di tubuhnya terungkap sepenuhnya. Douglas tiba-tiba merasakan sesak di dadanya, tapi dia tetap tidak berani menyetujui permintaan Raiden. Sekarang saya memiliki keputusan akhir di aliansi seni bela diri. Mereka yang mengikuti saya makmur dan mereka yang menentang saya binasa. Begitu Raiden mengulurkan tangannya, hisapan besar langsung menyambar Douglas di tangannya. Tubuh Douglas bergetar, dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh yang kuat di tubuh Raiden. Namun meski begitu, Douglas tidak berani menentang kata-kata yang maha kuasa. Douglas tahu bahwa jika dia tidak mendengarkan Raiden, paling-paling dia akan mati. Tetapi jika Anda menyinggung yang maha kuasa, itu akan lebih buruk daripada kematian, dan saya khawatir Anda akan menderita selamanya. Raiden, saya menyarankan Anda untuk berhenti sekarang.
Aliansi seni bela diri bukanlah yang Anda lihat di permukaan. Anda belum pernah melihat kekuatan sebenarnya dari aliansi seni bela diri. Douglas berkata kepada Raiden. Aku Hou Agung sekarang. Siapa yang bisa menjadi musuhku setelah mengalami bencana guntur? Wajah Raiden penuh kesombongan, dan dia tidak bisa lagi mentolerir siapapun di matanya. Melihat penampilan Raiden yang sombong, Douglas tidak tahu harus berkata apa. Namun, dia tidak akan pernah membawa Raiden ke penjara bawah tanah. Douglas, apakah kamu tidak takut mati? Melihat Douglas seperti itu, Raiden mengerutkan kening. Aku takut mati, tapi jika aku membawamu ke penjara bawah tanah, hidup akan lebih buruk daripada mati. Douglas perlahan menutup matanya. Oke, karena kamu tidak patuh, apa gunanya menahanmu? Setelah Raiden selesai berbicara, kabut hitam muncul dari telapak tangannya, diikuti oleh kekuatan hisap yang sangat besar, yang menyerap kekuatan Douglas. Douglas merasakan kehilangan kekuatan yang cepat di tubuhnya, tetapi dia tidak melawan sedikit pun, dia sudah pasrah pada takdirnya. Pada saat ini, sosok Dev terlintas di benak Douglas. Sudut mulutnya terangkat, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Dia selalu menganggap Dev sebagai duri di sisinya, dan takut hidupnya akan berakhir di tangan Dev. Tapi dia tidak pernah menyangka Dev tidak membunuhnya, tapi Raiden yang membunuhnya. Mungkin Dev masih di ibu kota, jadi dia bisa bertarung dengan Raiden. Douglas sedang berpikir liar. Perlahan, tubuh Douglas menjadi semakin lemah, dan pikirannya mulai melambat. Dia tahu bahwa saat terakhir hidupnya akan datang. Segera, Douglas tidak bernafas sama sekali, dan seluruh tubuhnya menjadi seperti mumi. Pemimpin generasi aliansi seni bela diri telah berakhir, dan menjadi seperti ini. Setelah menyerap kekuatan Douglas, Raiden menjilat bibirnya dengan puas, dan kilau di matanya menjadi lebih kuat. Yang lain memandang Douglas yang telah berubah menjadi mumi, dan mereka semua menundukkan kepala ketakutan, tidak berani bernapas. Ini adalah akhir dari ketidaktaatan, kalian semua ingat. Raiden melirik semua orang. Semua orang hanya bisa menganggukkan kepala, tidak berani berbicara. Raiden langsung pergi ke halaman belakang aliansi seni bela diri, melihat bebatuan, dia tahu bahwa ini adalah pintu masuknya. Tapi penjara bawah tanah harus dilindungi oleh formasi, dan jika Raiden ingin masuk, dia harus menghancurkan formasi. Formasi biasa tidak bisa menghentikanku. Raiden digelembungkan menjadi ekstrim pada saat ini, sebagai Markuis Agung, dan satu-satunya yang menderita bencana guntur, Raiden menjelaskan bahwa dia tidak takut. Raiden mengangkat tangannya perlahan, dan udara hitam mengembun di telapak tangannya. Kemudian udara hitam berubah menjadi telapak tangan yang besar, dan aura yang luar biasa menyebar. Tangan besar ini menyelimuti seluruh bebatuan. Ledakan! Raiden mendorong ke depan dengan telapak tangannya, dan aura menusuk yang tak tertandingi itu langsung menampar ke arah bebatuan. Namun ketika tangan raksasa itu sampai di depan bebatuan, cahaya yang menyala-nyala tiba-tiba menyala di bebatuan tersebut. Di bawah cahaya tersebut, tangan raksasa yang dipadatkan oleh kabut hitam itu langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Raiden tercengang, matanya penuh ketidakpercayaan, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya sekarang, pukulan itu bahkan tidak bisa menghancurkan bebatuan. Aliansi seni bela diri, memang ada beberapa hal, saya tidak percaya bahwa formasi tidak dapat dipatahkan. Seperti yang dikatakan Raiden, dia memadatkan kabut hitam lagi, kali ini auranya bahkan lebih menakutkan. Percuma, kamu tidak bisa menghancurkan formasi sihir ini. Pada saat ini, suara lama terdengar di kepala Raiden. Senior, tidak bisakah formasi ini dipatahkan bahkan dengan kekuatan Wuhou Agungku? Raiden tidak bisa mempercayainya. Tidak peduli siapa yang mengatur formasi, dia, Markuis Agung, tidak dapat menghancurkannya. Ini adalah formasi penguncian jiwa kuno. Meskipun pembangun formasi hanya menggunakan setengah dari kekuatan formasi ini, itu bukanlah sesuatu yang kamu, seorang Wuhou Agung tidak dapat hancurkan secara paksa. Aku tidak menyangka seseorang dari aliansi seni bela diri akan membentuk formasi ini. Tampaknya aliansi seni bela diri benar-benar tidak mudah. Ada sedikit kejutan di suara tua itu. Melihat ini, Raiden hanya bisa menghela nafas dan mundur.
Segera, berita bahwa aliansi seni bela diri dikendalikan oleh keluarga naga menyebar ke seluruh dunia seni bela diri di Kyoto. Dan Raiden mengadakan perjamuan besar di keluarga naga, mengundang semua keluarga sekte besar di lingkaran seni bela diri di Kyoto untuk berpartisipasi. Niat Raiden kali ini sangat jelas. Siapapun yang datang dianggap sebagai teman keluarga naga, dan siapapun yang tidak datang untuk berpartisipasi, Raiden akan mengambil kesempatan untuk membasmi mereka. Dia berpikir untuk menaklukkan seluruh dunia seni bela diri di Kyoto di bawah kaki keluarga naga. Meskipun banyak keluarga sekte tidak puas, tetapi karena kekuatan Raiden saat ini, dia hanya bisa menelan amarahnya. Raiden bahkan berani membunuh Douglas dari aliansi seni bela diri, apalagi yang tidak berani dia lakukan. Pada hari ketika keluarga naga mengadakan perjamuan besar, hampir semua dunia seni bela diri di Kyoto hadir, yang membuat hati Raiden membengkak hingga ekstrim. Melihat peristiwa besar di depannya, Jaiden sangat bersemangat. Bahkan ketika keluarga naga sedang dalam masa kejayaannya, tidak pernah ada pemandangan yang begitu spektakuler. Sebagai patriark keluarga naga dan kepala aliansi seni bela diri saat ini, Jaiden berpakaian sangat hikmat, dan menunggu semua staf tiba sebelum duduk. Hayden, apakah semua keluarga bangsawan di dunia seni bela diri berkumpul? Jaiden bertanya pada Hayden. Tuan, semua orang ada di sini kecuali keluarga Dong dan keluarga G. Hayden berkata dengan suara rendah. Ini keluarga Dong dan keluarga G lagi, selalu merasa paling hebat sendiri, dan sekarang keluarga naga kita tidak sebaik dulu, masih sangat tidak sopan. Setelah mendengar ini, wajah Jaiden menjadi dingin. Ayah, jangan khawatir, kedua keluarga ini akan segera menghilang dari lingkaran seni bela diri di Kyoto. Raiden di sampingnya berkata dengan cahaya dingin yang samar. Jaiden mengangguk, lalu memandang Hayden dan berkata. Pergilah dan hibur orang-orang itu dengan baik, jangan kehilangan keramahan keluarga naga kita. Mengerti, Tuan? Hayden mundur. Saat dia berjalan keluar dari pintu, ekspresi khawatir muncul di wajah Hayden. Dia telah bersabar, mengincar posisi kepala keluarga naga. Tapi sekarang Raiden telah dipromosikan menjadi Wuhou Agung, akan jauh lebih sulit baginya untuk merebut posisi patriark keluarga naga. Awalnya, dia ingin menggunakan tangan Dev untuk membantunya membunuh Jaiden dan putranya, sehingga dia bisa duduk sebagai kepala keluarga naga. Tapi dia tidak pernah menyangka Dev akan menghilang tanpa mengetahui hidup atau mati, dan dia akan menghilang selama beberapa bulan. Hayden menarik napas dalam-dalam, lalu memanggil anggota keluarga naga lainnya, dan mulai menyapa orang-orang dari keluarga aristokrat sekte tersebut. Tapi di hati Hayden, dia tidak akan pernah menyerah begitu saja. Pedang tajam tersembunyi di sarungnya, dan niat membunuh tersembunyi di hati. Kyoto, keluarga G. Ayah, keluarga naga begitu panas dan secara terbuka menindas banyak sekte dan keluarga aristokrat untuk menyerah, mengapa para pejabat tidak maju? Joseph Hine melihat kesombongan keluarga naga, dan bertanya dengan tidak senang. Pikiran Tuan Si, siapa yang bisa mengerti, tetapi terlepas dari kendali resmi, kita harus menyelamatkan diri kita sendiri. Metode Raiden ini lebih kejam daripada aliansi seni bela diri sebelumnya. Dia tidak bisa melihat kita sendirian, dan dia pasti akan menyerang kita. Aku akan keluar sebentar, kamu harus ingat, apapun yang terjadi, jangan bertengkar dengan keluarga naga. Semua orang di keluarga G tidak boleh keluar jika ada keadaan darurat. Mata Ferdinand G penuh dengan kekhawatiran. Ayah, mengapa kamu begitu takut pada keluarga naga? Kekuatan keluarga G kita tidak lebih buruk dari keluarga naga, kan? Dan kekuatanmu mungkin tidak dapat mengalahkan Raiden itu, mengapa kamu takut padanya? Joseph Hine tidak mengerti mengapa ayahnya begitu gugup. Keluarga G kami tidak pernah bertanya tentang hal-hal di dunia seni bela diri. Jika kami benar-benar bertarung dengan keluarga naga kali ini, maka rahasia keluarga G kami mungkin bukan lagi rahasia, dan keluarga G kami telah pulih selama ribuan tahun, dan kita harus membayarnya. Itu pergi ke timur. Mata Ferdinand menjadi lebih khawatir, dan kemudian dia melanjutkan, jangan bertanya lagi, dengarkan saja pengaturan saya, dunia seni bela diri di Kyoto sekarang dalam kekacauan, saya harus melaporkan masalah ini ke otoritas yang lebih tinggi, dari sekarang, keluarga G kami ingin sendirian, saya khawatir ini akan sangat sulit.
Setelah Ferdinand selesai berbicara, dia mengatupkan kedua tangannya, dan seberkas cahaya langsung melesat ke langit, dan kemudian seluruh keluarga GE diselimuti tirai tipis. Aku mengaktifkan formasi. Selama kamu tidak keluar, tidak akan terjadi apa-apa. Ingat, apapun yang terjadi, jangan keluar sesuka hati. Saat Ferdinand berbicara, sosoknya perlahan mulai kabur, dan akhirnya langsung menghilang. Saat ini, Ferdinand sudah menggunakan sihir ruang dan waktu untuk meninggalkan ibu kota dalam sekejap. Lembah Dewa Obat, Dev telah tinggal di Lembah Dewa Obat selama ini, dan belum kembali ke Kyoto. Namun, Dev tahu segalanya tentang apa yang terjadi di ibu kota. Aku benar-benar tidak menyangka Raiden akan menerobos ke Wuhou Agung. Bagi keluarga naga, saat ini mungkin adalah waktu yang paling indah. Melihat ke arah Kyoto, Naga 5 berkata dengan tenang. Tidak, ini baru beberapa bulan, dan dunia seni bela diri di Kyoto telah benar-benar berubah. Siapa sangka Douglas akan dibunuh oleh Raiden? Awalnya, keduanya selaras, yang terlalu ironis. Sedikit kekhawatiran melintas di wajah Dev. Raiden menerobos ke Wuhou Agung, maka mungkin akan lebih sulit baginya untuk berurusan dengan keluarga naga. Saat ini, seluruh dunia seni bela diri di Kyoto hampir mengikuti wajah keluarga naga. Akan lebih sulit untuk menyelamatkan wanita tertua saat ini. Naga 5 menghela nafas, sekarang kekuatan keluarga naga semakin kuat, itu berarti peluang menyelamatkan Raveena semakin kecil. Mungkin keluarga naga sekarang adalah kegilaan terakhir sebelum kematian mereka, tunggu dan lihat saja. Dev tahu bahwa dengan gaya Raiden, banyak orang di dunia seni bela diri di Kyoto pasti tidak puas. Selain itu, Dev masih mengetahui kekuatan serikat seni bela diri, dan tidak mungkin baginya untuk melihat Raiden mengendalikan seluruh aliansi seni bela diri. Dia percaya bahwa konflik akan segera pecah antara aliansi seni bela diri dan keluarga naga. Saat ini, keluarga naga di Kyoto, setiap keluarga naga dipenuhi dengan kegembiraan. Sekarang identitas keluarga naga adalah semacam kehormatan dan simbol. Saat keluarga naga berjalan di jalan, mereka semua harus menghindar. Hati Raiden dan Jaden telah membengkak hingga ekstrim. Adapun keluarga bangsawan lainnya, mereka hanya berani marah dan tidak berani berbicara. Metode kejam Raiden jauh lebih brutal daripada aliansi seni bela diri. Sudah waktunya untuk memaksa Dev muncul. Aku tidak percaya Dev akan mati dengan mudah. Di aula keluarga naga, kata Raiden dengan cahaya dingin di matanya. Sekarang dunia seni bela diri di Kyoto pada dasarnya dikendalikan oleh keluarga naga, dan sekarang Raiden memimpikan Dev muncul, dan kemudian membunuh Dev. Bagaimana kita memaksanya? Apakah kita akan mendorong ibunya keluar dan memaksanya untuk muncul? Jaden bertanya dengan bingung. Dia tidak tahu bagaimana memaksa Dev. Namun ada satu hal, jika Raveena dikeluarkan, maka seluruh dunia persilatan akan mengetahui bahwa Raveena masih hidup dan telah dipenjara selama lebih dari 20 tahun. Apalagi rahasia yang ingin diketahui keluarga naga mungkin juga diketahui sebelumnya oleh orang lain. Tidak, bukankah Dev pemilik Lembah Dewa Obat, maka kita akan mulai dari Lembah Dewa Obat. Sudut mulut Raiden sedikit terangkat, aku tidak percaya, jika Dev diancam dengan seluruh Lembah Dewa Obat, dia masih bisa bersembunyi. Raiden, keterampilan alkimia dari Lembah Dewa Obat memang tak terkalahkan. Jika kita menghancurkan Lembah Dewa Obat, siapa yang akan kita temukan untuk memurnikan pil? Jaden sedikit mengernyit dan bertanya. Kekuatan Lembah Dewa Obat tidak kuat, tetapi mengandalkan teknik alkimia yang tak terkalahkan, tidak ada keluarga sekte yang bisa menggunakan metode Lembah Dewa Obat dengan mudah. Siapa bilang aku ingin menghancurkan Dewa Lembah Obat? Kita bisa menangkap semua orang dari Lembah Dewa Obat dan membiarkan mereka hanya melayani keluarga naga kita, dan kita juga bisa menggunakan ini untuk memaksa Dev muncul. Bukankah lebih baik memiliki yang terbaik dari kedua dunia? Raiden tersenyum dingin. Kalau begitu aku akan membawa beberapa orang ke sana sendiri. Jaden berkata. Raiden melambaikan tangannya, masalah sepele seperti ini, bagaimana kamu bisa maju? Setelah selesai berbicara, Raiden berkata kepada seorang pria paruh baya bermata satu yang duduk di aula, naga bermata satu, bawa beberapa orang ke sana dan bawa kembali alkemis dari Lembah Dewa Obat, dan bunuh yang lainnya.
Naga bermata satu itu bangkit, mengangguk dan berkata, aku menurut. Aura naga bermata satu ini juga sangat tirani, telah mencapai alam ketujuh Wuhul. Dan di keluarga naga, ada beberapa master seperti itu, banyak di antaranya datang ke sini dengan kagum setelah mendengar bahwa Raiden telah menembus Wuhou Agung dan menderita bencana petir. Sangat sulit untuk membuat terobosan sebesar itu, jadi mereka semua berharap bisa belajar sesuatu dari Raiden. Naga bermata satu memimpin lusinan orang dan menuju ke lembah Dewa Obat dengan cara yang perkasa. Saat ini, Dev sedang duduk bersama Naga Lima di sebuah bukit tidak jauh dari lembah Dewa Obat. Selama ini, Dev selalu suka duduk di sini bersama Naga Lima, mendengarkan Naga Lima berbicara tentang ibunya. Paman Naga, apakah ibuku tidak pernah memberitahumu tentang ayahku? Dev sangat ingin tahu siapa ayahnya. Banyak orang memanggilnya Putra Naga lebih dari sekali, dan bahkan roh harimau abadi mengatakan dia adalah tubuh sebenarnya dari naga emas. Mungkinkah ayahnya dari klan naga? Naga Lima menggelengkan kepalanya, nona tertua tidak pernah menyebutkannya, mungkin dia tidak mau menyebutkannya. Dev berhenti berbicara, melihat ke kejauhan, di dunia yang luas, Dev merasa bahwa dia sekecil setitik debu. Ketika Dev mengikuti Naga Lima di puncak gunung, Naga bermata satu telah memimpin orang untuk mengelilingi seluruh lembah Dewa Obat. Keributan besar seperti itu langsung menarik penatua Su dan keempat penjahat itu keluar. Ketika mereka melihat lusinan orang ini, wajah mereka semua sangat jelek. Orang-orang ini sangat kuat, dan semua orang memancarkan aura yang menakutkan. Naga bermata satu melihat orang-orang ini mengalir keluar dan menyeringai. Aku tidak menyangka ada begitu banyak orang yang menganggur menunggu di lembah Dewa Obat. Aku akan mengambil semua alkemis dari lembah Dewa Obat hari ini. Semua alkemis dari lembah Dewa Obat minggir untukku, agar tidak menyakitimu. Yang lain sebaiknya tunduk, atau kalian akan dibunuh. Naga bermata satu memancarkan aura Wuhou tingkat ke-7 di tubuhnya, dan matanya menyapu semua orang yang hadir. Bersambung ke episode 161. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.